Baik, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pengenalan ekstrakurikuler yang ada di Mantiga Tulungagung, yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami dari OSIS, yaitu oleh rekan Sohibul Fadli dan juga rekan Sinta Nabila. Kepada rekan-rekan tersebut dipersilahkan. Baik, sembari menunggu persiapan file. Baik, sembari menunggu filenya dipersiapkan, saya ingin menjelaskan beberapa hal sedikit bahwa di Mantiga Tulungagung ini banyak sekali ekstrakurikuler yang dapat kalian ikuti. Yang pertama ada pramuka, ada PMR, ada tentang jurnalistik, English Club, ada juga PKI PPNU, ada remaja masjid, ada futsal, ada voli, ada pencak, ada tata busana, lalu ada juga Big Air, dan itu semua bisa kalian ikuti di Mantiga Tulungagung. Mungkin memang ada beberapa ekstra yang sedikit vakum atau mungkin tidak begitu aktif karena memang ada pandemi. Jadi itu juga tidak membatasi tentang adanya ekstrakurikuler tersebut. Jadi kalian bisa mengikuti semua peminatan ekstrakurikuler ini tanpa ada kekurangan keterbatasan PPKM atau keterbatasan dari pandemi COVID ini. Sudah, Mas? Sudah? Baik, file sudah siap. Kita langsung dengarkan materi pengenalan ekstrakurikuler yang ada di Mantiga Tulungagung yang dijelaskan oleh rekan Sohibul Fadli dan juga rekan Sinta Nabila. Dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Fadli. Saya sekarang kelas 12 MIPA 2. Ya, oke, langsung saja. Untuk yang ekstra pertama, yaitu adalah pramuka. Pramuka Mantiga Tulungagung. Untuk yang putra bernama Sultan Hasanuddin dan yang putri Raden Ajeng Kartini. Oh ya, apa itu pramuka? Nah, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Apa saja kegiatan pramuka yang ada di Mantiga Tulungagung? Yaitu adalah MOGD, yang kedua ada pembelajaran materi pramuka, kemudian ada penempuan bedge, selanjutnya adalah mustegak, musyawarah tahunan penegak, yang selanjutnya adalah rapat kegiatan dan juga jelajah, dan event dari luar sekolah seperti lomba dan lain-lain. Apa saja manfaat ikut pramuka? Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan, rasa kekeluargaan dan cinta alam, melatih fisik dan mental, menambah skill, wawasan, pengalaman dan pengetahuan, dan memperluas pertemanan. Jadi kalau ikut lomba pasti nanti mendapatkan teman baru atau juga bisa sharing-sharing apa aja kegiatan yang ada di sekolahannya masing-masing.
Nah, ini ada contoh kegiatan pramuka. Ini penemuan badge di lapangan lapangan Miri Gambar. Ini juga kegiatan tahun 2019 kalau nggak salah. Ya mungkin nanti ada yang dari MTS atau SMP-nya ikut pramuka bisa dilanjutkan lagi untuk menambah wawasannya dan menjaga mentalnya agar tetap kuat, nanti bisa ikut. Ya, kemudian bentar, agak lama. Kemudian ada ekstrakurikuler PIK-R Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Apa itu PIK-R Remaja? Pusat Informasi dan Konseling Remaja, PIK-R, adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling. Oke, saya ulangi. Ekstrakurikuler PIK-R yaitu suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya dan edukasi genre. Oke. Apa tujuan PIK-R? Ya, satu, memberikan informasi PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dua, informasi PUP, pendewasaan usia perkawinan. Tiga, life skill, kecakapan atau keterampilan hidup diajarkan di sini. Pelayanan konseling remaja, siswa bisa konsultasi konseling pada sama remaja. Seterusnya adalah tegar remaja. Tegar remaja adalah rangka tegar keluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Genre, ya, genre atau generasi berencana adalah sebuah wadah untuk mengembangkan pembentukan karakter bangsa yang harapannya dapat menyebarkan virus kebaikan yang berkaitan dengan generasi berencana di kalangan generasi muda secara menyeluruh. Di bawah naungan BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tujuan genre, menyiapkan remaja dan melewati 5 transisi kehidupan dengan baik. Berikutnya, menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja, menyiapkan jenjang pendidikan yang terencana, berkarya dalam pekerjaan yang terencana, menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi, menyiapkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan produktif. Substansi genre, kependudukan dan pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, keterampilan hidup atau life skill, perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Apa saja sasaran genre? Ya, remaja, orang yang berusia 10-25 tahun dan belum menikah, orang tua remaja, orang tua atau keluarga yang di dalamnya terdapat remaja, orang yang peduli remaja, mereka yang fokus untuk peduli terhadap perkembangan dan pertumbuhan populasi manusia, terutama remaja. Kalau belum paham tentang genre, kalian bisa melihat di situs web genre, yaitu genreclass.herukoapp.com. Nanti bisa dijelaskan di sana banyak informasi yang dapat kalian dapatkan. Nah, ini ada IG-nya juga, bisa kalian lihat nanti. Ya, ini ketua OSIS-nya juga
juaranya Duta Genre Tulungagung. Oke, selanjutnya. Sebentar. Wes, hah? Ya. Ya, seterusnya adalah Mading Mantiga Tulungagung. Mading merupakan singkatan dari majalah dinding, yang kini salah satu media komunikasi yang ditempelkan di dinding. Jadi di madrasah nanti ada pengurusnya yang menempelkan mading seperti untuk acara seperti Hari Guru, terus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga untuk Hari Santri biasanya nanti dipasang. Dan fungsi dan tujuan sebagai sarana informasi, sebagai media hiburan, meningkatkan kreativitas penulis dan pembaca, menciptakan sikap kritis terhadap masalah yang ditemukan, kemudian meningkatkan wawasan akan keadaan sekolah yang dapat berguna bagi murid baru, menumbuhkan kebiasaan membaca. Tugas mading. Tugas anggota mading mengganti mading sesuai waktu yang telah disepakati atau setiap ada hari penting, mengadakan kompetisi antar kelas, dan memilih mading yang terbaik untuk ditempel di mading utama. Mungkin ada yang nanti ingin bisa menghubungi nomor untuk pembinanya ada Pak Aan dan juga ketuanya ada Kak Bima. Nanti bisa menghubungi nomor tersebut. Ya, kemudian ekstra selanjutnya adalah ekstra seni musik. Yang mempunyai hobi menyanyi atau bisa memainkan alat musik nanti bisa bergabung dengan seni musik. Ya, seni musik adalah sebuah bentuk penggunaan perasaan dan emosi yang dituangkan dalam bentuk suara atau audio dengan memperhatikan unsur-unsur sehingga menghasilkan nada yang indah. Seni musik memiliki beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan, antara lain 1 ritme atau irama, 2 melodi, 3 harmoni, 4 birama, 5 tangga nada, 6 tempo, 7 dinamik. Kegiatan dalam seni musik ada apa saja? Ya, yang 1 ada latihan rutin, 2 pembentukan suara, 3 interpretasi lagu, dan selanjutnya yang terakhir adalah mengikuti event di luar madrasah. Jadi tidak cuma latihan saja, nanti akan mengikuti lomba-lomba. Berikutnya ada manfaat mengikuti seni musik. Seni musik sebagai sarana pengekspresian diri, seni musik sebagai sarana hiburan, seni musik sebagai sarana komersial, seni musik sebagai sarana pendidikan, seni musik sebagai sarana upacara, dan seni musik sebagai ajang kreativitas. Nah, ini ada contoh dokumen kegiatan. Berikutnya ada Prodistik atau Teknoklub. Ya, Teknoklub Mantiga Tulungagung. Itu ada lagi juga Prodistik, Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau disingkat Prodistik, yang bekerja sama dengan ITS Surabaya, merupakan program unggulan madrasah dalam mencintai terobosan untuk memberikan bekal tambahan bagi siswa-siswinya di bidang TIK.
Terus apa itu Teknoklub? Ya, Teknoklub adalah ekstrakurikuler Mantiga Tulungagung yang memfokuskan untuk mempelajari lebih rinci dan lebih meluas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini adalah pembina Teknoklub. Di dalam Teknoklub nanti ada multimedia, robotik, dan pemrograman Android. Yang mempunyai hobi di bidang multimedia nanti bisa bergabung, akan diasah lagi. Semoga bisa tambah lancar. Ya, untuk desain grafis, untuk di PC atau komputer menggunakan aplikasi CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain ini. Untuk mobil maksudnya bisa di Pixlab, Canvas, Ibis Pen, atau Medibank. Ya, ini animasi maksudnya adalah animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk di PC, apa saja aplikasinya ada Adobe Flash, terus Blender, Toon Boom, Clip Studio, Paint, dan lain-lain. Untuk di mobil ada Vipa Clip, Stick Nudes, terus ya itu. Untuk film pendek ini yang paling digemari di multimedia. Itu film pendek biasanya menggunakan aplikasi Adobe Premiere, Sony Vegas, dan untuk mobil biasanya KineMaster, Power Director, dan VN. Ya, untuk media pembelajaran ini ada Word, Excel, PowerPoint, dan Office. Nanti akan diajari. Terusnya ada robotik, yaitu bahasa pemrograman, memahami berbagai macam coding, mampu membuat coding sendiri. Jadi selain merakit robot, nanti akan diajari pemrogramannya, bagaimana robotnya bisa jalan di satu lintasan, jadi agar tidak nabrak, dan juga itu ada codingnya sendiri. Nanti kalau ikut robotik akan diajari pengaplikasian robot, merancang robot sesuai prosedur yang ada. Ya, setelah memahami codingnya nanti akan diajari untuk merancang robot, bagaimana bentuknya robot, kok bisa berjalan, itu akan diajari nanti. Perakitan robot, mengetahui nama dan fungsi komponen robot, dan juga merakit robot. Nanti akan diberitahu apa aja komponen-komponen di robot yang mungkin nanti kalian bisa beli sendiri atau mengaplikasikannya di rumah. Jadi bisa kalian manfaatkan dengan baik. Ya, ini pemrograman. Pemrograman ada 3, yaitu pemrograman OS atau operasi sistem, pemrograman Android, pemrograman Excel. Nah, ini ada contoh desain grafis. Ini contoh desain grafis yang sudah sampai di ITS Surabaya. Ini lolos seleksi untuk dilombakan di ITS Surabaya. Ya, ini sebenarnya contoh video. Kok nggak bisa di-play ya? Hah? Ya, ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan di chat atau open suara, nggak apa-apa. Kok nggak bisa di-play? Bisa. Aduh. Sebentar ya. Molek-molek sekali. Sebentar. Ya, ini ada contoh video. Ini contoh video untuk dilombakan di ITS Surabaya.
di mana manusia Alhamdulillahnya ini sudah lolos dimudahkan juga dengan di teknologi. kedokteran nih. Suka ngelag. Halo, sebentar, biasanya ada kendala teknis. Ya, untuk ekstra selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Sinta. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Biarpun begitu, kita sebagai manusia, jangan sampai apa yang harusnya kita lakukan malah diambil alih semuanya oleh robot teknologi. Semakin canggih pula teknologi yang dia buat. Cuk loh, ya aku loh. Wah ya deng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nabila, dari saya kelas 12 agama. Oke, saya melanjutkan dari Kak Bagibul tadi. Untuk ekstra yang pertama yaitu PK IPNU dan IPPNU Mandika Tulungagung. Apa itu IPNU dan Pelajar Nahdlatul Ulama? Organisasi pelajar yang dalamnya menaungi pelajar dan santri Nahdlatul Ulama. Latar belakangnya adalah adanya kebutuhan wadah pengkaderan bagi generasi muda NU yang bersumber dari kalangan pesantren dan pendidikan umum. IPNU pertama kali diketuai oleh Kiai Haji Tolhah Mansur. Selanjutnya, IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, organisasi pelajar yang di dalamnya menaungi pelajar putri dan santri putri Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374 atau 2 Maret 1955 di Solo, Jawa Tengah. Salah seorang pendiri Sejarah berdirinya IPNU bermula dari ide para putra Nahdlatul Ulama, yakni pelajar dan santri pondok pesantren mendirikan suatu kelompok atau perkumpulan. Pada tahun 1939 lahir Persano atau Persatuan Santri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1947 lahir IMNU, Ikatan Murid Nahdlatul Ulama di Malang. Selanjutnya pada tahun 1950 berdiri IMNU, Ikatan Mubalik Nahdlatul Ulama di Semarang. Selanjutnya Parpeno, Persatuan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kediri. Tahunnya mungkin bisa diketahui. Yang selanjutnya di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Islam Nahdlatul Ulama.
Namun organisasi-organisasi di atas masih berjuang sendiri-sendiri dan tidak mengenal di antara satu sama lain. Maka dari itu, ada 3 pemuda yang berinisiatif, yaitu almarhum Tolhah Mansur, yang beliau dari Malang, Chef Sofyan Khalil dari Jombang, Hajah Mustamal dari Solo, untuk mempersatukan organisasi-organisasi tersebut dalam satu wadah, satu nama, dan satu paham dengan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang bertanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumatil Akhir 1373 Hijriah. Sejarah berdirinya IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama terbentuk di Malang 2 Maret 1955, setahun setelah terbentuknya IPNU. Bermula ketika organisasi ini dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap remaja putri NU yang masih duduk di bangku madrasah. IPPNU dalam masa perjalanannya mengalami beberapa pergantian akronim sampai akhirnya ditetapkan akronimnya hingga sekarang, yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sejarah PK Mantiga Tulungagung. PK Mantiga Tulungagung adalah ekstrakurikuler baru yang didirikan pada tahun 2017. Banyak hal yang kami lewati, suka duka dalam organisasi hingga PK Mantiga Tulungagung bisa sampai pada saat ini. Tujuan IPNU. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan IPPNU sebagai bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama, IPPNU mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai wadah berhimpun pelajar dan santri putri NU untuk melanjutkan semangat, jiwa, dan nilai-nilai Nahdliyin. 2. Sebagai wadah komunikasi pelajar untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan syiar Islam. Yang ketiga, sebagai wadah kaderisasi pelajar dan santri putri NU untuk mempersiapkan kaderisasi bangsa. Ya, saya lanjutkan. Struktur organisasi IPPNU. Pimpinan tertinggi IPNU struktur organisasi IPNU. Pimpinan tertinggi IPNU di ibu kota negara disebut pimpinan pusat IPNU PPNU. Yang kedua, pimpinan IPNU di provinsi disebut pimpinan wilayah IPNU atau PW IPNU. Yang ketiga, pimpinan IPNU di kabupaten atau kota disebut pimpinan cabang IPNU atau PC IPNU. Yang keempat, pimpinan IPNU di kecamatan disebut pimpinan anak cabang IPNU, PAC IPNU. Yang kelima, pimpinan IPNU di desa atau kelurahan disebut pimpinan ranting IPNU atau PR IPNU. Yang keenam, pimpinan IPNU di lembaga pendidikan perguruan tinggi, pondok pesantren, SLTP atau SMMTS, SLTA atau MA, dan yang sederajat disebut pimpinan komisariat NU atau PK IPNU. Ini yang terakhir adalah contoh foto-foto kegiatan PK Mantiga Tulungagung. Ini ada rapat anggota PK Mantiga Tulungagung, ada pelantikan anggota baru, dan ini ada rujakan anggota PK ya. Kopi pelajar oleh PAC IPNU IPPNU Tangan, pelatihan pembuatan hand sanitizer, dan yang terakhir ini ada buka bersama. Ya, adik-adik barang siapa yang di luar mengikuti IPNU atau IPPNU bisa diteruskan lagi atau bisa masuk di PK IPNU IPPNU Mantiga Tulungagung ya. Oke, selanjutnya
Oke, sedikit menambahkan. Untuk IPMUI PPNU sembari menunggu pembukaan file ya. Tentu untuk IPMUI PPNU mungkin dari kalian juga sudah bergabung di mungkin di tingkat ranting desa atau mungkin langsung ke TAC atau PT. Itu jika memang ada IPMUI PPNU di sekolah seperti Mantika Tulungagung ini juga punya PK, kalian bisa bergabung juga di PK walaupun kalian juga bergabung di ranting desa masing-masing. Jangan takut terbebani oleh tugas karena memang di Mantika Tulungagung ini adalah untuk lintas sharing, lintas belajar, beda seperti yang ada di desa. Oke, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Ya, untuk ekstra selanjutnya yaitu dari PMR Wira Unit Mantika Tulungagung. Ini saya sendiri yang menaungi ya. Oke, tentang PMR Mantika Tulungagung. PMR Wira Unit Mantika Tulungagung atau bisa disingkat dengan Prajamanta merupakan suatu wadah kegiatan remaja dalam kepalanganirahan melalui program kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Mantika Tulungagung. Palang Merah Remaja sendiri adalah organisasi binaan Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Mantika Tulungagung, penanggung jawab yaitu Kepala Sekolah kami Dr. Andes Haji Ali Anwar MPD. Untuk pembina kami Bu Etik Sulistiana AMD Kebidanan. Oke. Untuk ketiga pengurus harian, ketua kami yaitu Krisna Amanda, wakil ketua Aprilia Rifara, sekretaris saya sendiri Sinta Nabila Aliatudimah, bendahara Safira Agustina. Oke, untuk beberapa program kerja yang dimiliki oleh PMR Mantika Tulungagung, yaitu donor darah yang sudah dilaksanakan tahun 2019 atau 2020, dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Untuk tahun ini mungkin menunggu beberapa waktu ya, karena masih ada pandemi. Oke, yang kedua adalah latihan gabungan, yaitu latihan bersama yang dilakukan oleh Forum PMR Wira sewilayah Tulungagung Timur, biasanya dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 periode jabatan. Untuk yang ketiga, penghijauan menanami sebagian halaman madrasah yang tandus dengan berbagai macam tanaman obat-obatan keluarga dilaksanakan setahun sekali. Ini semuanya sudah dilaksanakan di tahun kemarin. Mungkin untuk tahun ini karena masih ada pandemi, jadi kita out dari mungkin masih ada sedikit kendala ya. Ya, jika kalian adik-adik semuanya berminat untuk bergabung dalam ekstrakurikuler PMR Mantika Tulungagung, kirim data diri secara lengkap ke pmrmantitajaya@gmail.com atau hubungi pengurus melalui IG @prajamanta, dan ini WA-nya bisa tertera ya. Kak Sasmito bisa di-share. Oke, 081 Kak. Atau nanti saja bisa Kak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke Paskibraka Mantika Tulungagung. Oke. Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota, kantor bupati atau wali kota, yang kedua provinsi, bertempat di kantor gubernur, dan nasional yang bertempat di Istana Merdeka ya. Anggotanya berasal dari pelajar SMA sederajat kelas 1 atau kelas 2. Penyeleksian anggota biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pada 17 Agustus.
Selama waktu seleksi sampai 16 Agustus, seorang anggota calon paskibraka dinamakan Capaska atau calon paskibraka. Pada waktu penugasan 17 Agustus, anggota dinamakan paskibraka dan setelah 17 Agustus dinamakan Purna Paskibraka. Yang pasukannya terdiri dari 3 pasukan ya. Pasukan 17 atau pengiring, pemandu, pasukan 08 yaitu pembawa bendera inti, pasukan 45 adalah pasukan pengawal. Oke, lanjutkan. Sejarah Paskibraka. Sejarah Paskibraka adalah gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946 pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, didirikan oleh Mayor Hussein Mutahar memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama. Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Hussein untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Oke, tadi sejarah Paskibraka di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan sejarah Paskibraka di Mantiga Tulungagung. Paskibra Mantiga Tulungagung didirikan oleh Sabrina Peggy Sari, SPD, sebagai pembina pertama dan Ana Nur Humayroh serta M. Wahid Irfani sebagai angkatan pertama yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2013 dan disahkan menjadi kelompok pengibar bendera. Oleh Dr. Andes Haji Khairul Huda MAG ya, kepala sekolah yang tahun lalu, karena saat ini kepala sekolahnya telah ganti, yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah Mantiga Tulungagung ya. Anggota kehormatan putra yaitu Muhammad Wahid Irfani, anggota kehormatan putri Ana Nur Humayroh, dan pembina Paskibra yaitu Julius Kamali SPD. Oke. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan. Ini salah satunya adalah kegiatan yang pertama ini kegiatan waktu di sekolah ya. Kalau yang kedua ini mungkin kegiatan waktu baris berbaris. Untuk yang ketiga ini atau berbaris juga. Untuk yang keempat ini adalah bentar. Ini. Astagfirullah. Untuk yang ini adalah ada beberapa siswa dari Mantiga Tulungagung yang mengikuti Paskibra Kecamatan ya pada tahun 2019 lalu. Untuk yang selanjutnya ini adalah foto-foto kegiatan Paskibra juga. Mungkin dari lomba-lomba ataupun kegiatan sekolah bisa dilihat sendiri. Ini ada PPI Mantiga Tulungagung 2018 sampai periode 2018-2019. Dan ini untuk yang berminat dalam ekstra paskibraka ini, khususnya untuk yang tinggi-tinggi, yang badannya keker, yang pendek juga jangan berkecil hati karena masih bisa mengikuti dan bisa latihan fisik di sekolahan ini. Nanti bisa dibimbing, oke? Nanti kalian bisa mengikuti paskibra kecamatan atau kabupaten dan mungkin bisa sampai ke provinsi dan bisa sampai ke istana negara ya, amin. Oke, untuk selanjutnya ekstra selanjutnya adalah yaitu perguruan pencaksilat Sunan Giri. Ini Prasetya Pagar Nusa ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada nusa dan bangsa. Ketiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, mempertahankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ya, ini selanjutnya. Apakah kalian tahu siapa pendiri perguruan pencaksilat Sunan Giri? Siapa ketua umum pertama IPSN Pagar Nusa? Kapan perguruan pencaksilat Pagar Nusa Sunan Giri didirikan? Dan kapan nama Pagar Nusa dicetuskan? Di mana pusat perguruan pencaksilat Pagar Nusa Sunan Giri? Oke, ini jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa pendiri perguruan pencaksilat Sunan Giri? Dari Mantiga Tulungagung, yaitu beliau adalah Bapak Muhammad Zain Ma'arif SPD. Yang kedua yaitu siapa ketua umum pertama IPSN Pagar Nusa? Beliau bernama Kiai Haji Gus Ali Maksum Jauhari, yakni salah satu pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin Kediri atau bisa dikenal dengan nama Pondok Lirboyo. Yang ketiga, kapan perguruan pencaksilat Pagar Nusa Sunan Giri didirikan? Perguruan pencaksilat Pagar Nusa Sunan Giri didirikan pada tanggal 9 Juni 1994. Dan kapan nama Pagar Nusa dicetuskan? Sedangkan nama Pagar Nusa dicetuskan pada tahun 1986 melalui musyawarat besar di Pondok Lirboyo yang bersemula bernama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama IPSNU. Bisa disingkat seperti itu ya. Untuk pertanyaan terakhir, di mana pusat perguruan pencaksilat Pagar Nusa Sunan Giri? Perguruan pencaksilat Pagar Nusa Sunan Giri memiliki padepokan pusat yang bertempat di Musola Al-Ihsan, Jalan Duduk, Desa Arya Jeding, Kecamatan Tejotangan, yang pastinya di Kabupaten Tulungagung. Oke, untuk tingkatan sabuk perguruan kita sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertama sabuk hijau. Yang kedua, sabuk hitam. Yang ketiga, sabuk biru. Yang keempat, sabuk kuning. Yang kelima, sabuk merah. Yang terakhir, warga itu sabuk putih. Yang pastinya, oke. Kita lanjutkan lagi. Sebagai anggota, kalian mempunyai kewajiban ya. Yang pertama, memiliki keterikatan secara formal maupun moral, serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan, dan kehormatan organisasi. Yang kedua, menunjukkan setiap kesetiaan kepada perguruan. Yang ketiga, tunduk dan patuh terhadap peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, peraturan dan keputusan perguruan. Yang keempat, mengikuti secara aktif dalam kegiatan-kegiatan perguruan. Yang kelima, mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program perguruan. Oke, berikutnya adalah foto-foto UKT, ujian kenaikan tingkat. Ya, silahkan dilihat sendiri. Ini sabuk hijau, dan ini mungkin yang masih polos, hitam ya, sabuk hitam. Ini yang biru, dan ini yang sabuk kuning. Dan ini ada kejuaraan lomba-lomba. Ya, ini adalah moto Pagar Nusa Sunan Giri. Tidak ada orang hebat, yang ada orang terlatih. Oke. Bagi adik-adik yang berminat ataupun yang dulu sudah pernah mengikuti Pagar Nusa Sunan Giri, bisa dilanjutkan di Mantiga Tulungagung sini ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Kak Sasmito. Baik, terima kasih untuk rekan Safiful dan juga rekan Tinta untuk penjelasan ekstrakurikulernya. Itu tadi beberapa penjelasan dari ekstrakurikuler yang ada di Mantiga Tulungagung. Banyak sekali ekstrakurikulernya dan juga manfaat-manfaatnya yang dapat kita peroleh. Saya teringat dari moto dari pencaksilat Pagar Nusa, tidak ada orang hebat melainkan orang yang terlatih. Jadi kalian harus tahu bahwa orang hebat itu sangat-sangat tidak mungkin memang ada, tapi kita juga tidak boleh mengaku sebagai orang hebat. Tapi banyak sekali orang terlatih, ada ya juga termasuk kita semua adalah orang terlatih. Jadi jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita takabur kalau kita memang sangat hebat. Karena banyak sekali orang di luar sana yang mungkin tidak hebat tapi mereka sangat terlatih, mungkin lebih kita. Baik, itu tadi semua materi yang telah disampaikan selama 3 hari Matsama ini. Terima kasih untuk semuanya.
Dan jangan lupa untuk absensi terakhir nanti di link yang telah disampaikan di grup. Dan jangan lupa mulai besok akan dilaksanakan MOGD untuk pengumumannya nanti bisa disimak di grup WhatsApp. Kami dari panitia OSIS dan juga Dewan Guru segenap rektor mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya dan juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ucapan dan juga kesalahan teknis jaringan dan lain-lain. Mungkin itu saja yang biasa kami sampaikan. Dari pribadi kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila qawmi thoriq wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.